Oke, baik, selanjutnya, setelah mengetahui peran insulin dan juga, definisi dari penyakit diabetes itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi diabetes mellitus ya. Di dalam, Perkani 2015, diabetes ini atau DM ini diklasifikasikan menjadi 4 tipe ya atau 4 jenis. Begitupun kalau kita lihat di ada literatur ada ya American eh, Diabetes Association. Di sana juga diklasifikasikan menjadi 4 ya. Apa saja tipe-tipenya? Yang pertama adalah DM tipe 1. DM tipe 1 ini terjadi karena adanya destruksi atau kerusakan pada sel beta pankreas. Anggaplah sel beta pankreas ini adalah pabrik penghasil hormon insulin. Ketika pabriknya rusak, mengalami destruksi, kira-kira insulin atau produknya berupa hormon insulin dapat dihasilkan tidak? Nah, tentunya tidak dapat dihasilkan. Jadi, kalaupun dihasilkan pada DM tipe 1 ini jumlahnya sangat-sangat sedikit. Ya, jadi jumlahnya sangat sedikit, tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, mengapa bisa terjadi destruksi? Nah, destruksi ini umumnya disebabkan karena penyakit autoimun, ya. Dan DM tipe 1 ciri khasnya adalah banyak diderita atau banyak terjadi pada anak-anak. Nah, sehingga karena pada DM tipe 1 ini adalah kerusakannya terjadi pada pabriknya atau sel beta pankreasnya, sehingga pada DM tipe 1 ini terapinya mau tidak mau hanya insulin. Ya, berbeda halnya nanti dengan DM tipe yang lainnya. Untuk tipe 1 karena memang tidak bisa diproduksi sama sekali, mau tidak mau perlu diberikan hormon insulin dari luar, ya. Maka terapinya hanya pemberian insulin. Kemudian DM tipe 2. DM tipe 2 ini terjadi karena defisiensi insulin ya dan atau resistensi insulin. Jadi bisa dengan keduanya, bisa salah satunya. DM tipe 2 banyak diderita pada pasien dewasa umumnya ya. Rata-rata berusia 40 atau sampai 45 tahun ya. Artinya lebih dari 40 sampai 45 tahun angka terjadinya ya pada usia dewasa. Nah, ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan seseorang lebih rentan menderita DM dibandingkan pada orang-orang yang tidak memiliki faktor risiko tersebut. Yang pertama tadi usia, ya, semakin eh, besar usianya atau semakin tua seseorang ya di atas 40 sampai 45 tahun atau lebih dari usia itu, maka semakin besar juga risikonya untuk menderita DM. Namun tidak boleh berpikiran bahwa oh orang-orang yang usia 40 ke atas, 40 tahun ke atas atau 45 tahun ke atas pasti mengalami DM. Tidak. Itu hanya faktor risiko. Artinya pada kelompok usia ini lebih beresiko ya mengalami atau menderita DM dibandingkan dengan orang-orang yang usianya mungkin masih di bawah 40 tahun. Kemudian riwayat keluarga, jadi orang-orang yang memiliki riwayat keluarga menderita DM, orang ayahnya, ibunya misalnya, dan lain sebagainya, pokoknya keluarga, nah itu juga tentunya lebih rentan untuk mengalami DM. Namun bukan berarti orang yang memiliki keluarga DM pasti DM, tidak. Hanya saja lebih beresiko, lebih rentan mengalami DM. Kemudian orang-orang yang memiliki riwayat DM gestasional khususnya pada perempuan ya. Nah, kemudian faktor risiko lainnya adalah kegemukan atau obesitas ya atau orang-orang yang memiliki indeks massa tubuh lebih dari 23, indeks massa tubuh atau BMI lebih dari 23, mereka akan lebih rentan mengalami DM dibandingkan yang IMT-nya kurang dari 23. Kemudian
kelompok-kelompok juga yang memiliki riwayat dislipidemia atau hipertensi, karena penyakit-penyakit kardiovaskular, ini tentunya juga akan lebih rentan untuk menderita DM. Kemudian orang-orang yang memiliki kebiasaan merokok ataupun diet yang tidak sehat, misalnya eh, sering mengkonsumsi makanan yang tinggi gula atau rendah serat, itu juga kelompok-kelompok yang lebih rentan atau lebih beresiko bisa mengalami diabetes mellitus tipe 2. Kemudian klasifikasi atau tipe lain dari DM adalah DM gestasional. Nah, DM gestasional ini adalah diabetes yang muncul pada masa kehamilan, gestasi hamil ya. Jadi DM gestasional ini hanya muncul pada masa kehamilan dan hanya berlangsung hingga proses melahirkan. Artinya, sebelumnya orang tersebut tidak menderita DM, ya. Jika sebelumnya sudah menderita DM, maka tidak dapat diklasifikasikan diabetes mellitus gestasional atau DM gestasional. Nah, kondisi ini dapat terjadi di usia kehamilan ya. Umumnya ini di usia kehamilan 24 sampai 28 minggu.